Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Jamaah rahimakumullah, seperti tadi dikemukakan, saya ini adalah penjaga gawang ya. Kalau penceramah tidak ada, ya harus ada yang siap menggantikan ya, antara saya, Pak Jajang, Pak Usep, penggantinya. Dan saya akan lanjutkan materi yang saya kaji, yaitu kajian hadis, berarti bagian yang ketiga. Pertemuan kemarin pada hari Senin subuh, yaitu menafsirkan hadis utitu bil buraq wa huwa dabatun abyadu tawilun fauqal himar wa dunal bagal. Rasulullah SAW berada di Mekah, didatangkan kepada beliau buraq yang dikatakan buruk itu dabah abyad, binatang berwarna putih, tawilun, tinggi atau panjang, fauqal himar, melebihi himar, wadunal bagol, tapi di bawah bagol. Dan penelaahan hadis tersebut bahwa buruk itu ditinjau dari sudut bahasa, berasal dari kata barkun. Barkun itu artinya kilat, buruk artinya hewan atau sesuatu yang melebihi kilat. Dan perhitungan berapa juta kali kilat itu tidak disebut. Dan pandangannya langkahnya itu mengikuti pandangan si buruk itu sendiri. Jadi bukan mengikuti pandangan Rasul, mengikuti pandangan si buruk itu sendiri yang tidak bisa dihitung secara ilmiah. Jadi ini bukan urusan rasional, bukan urusan fisika, tapi metafisika, bahkan ada lagi ultrafisika, melebihi fisika. Tapi itu digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun di situ dikatakan yadau hafirahu inda muntaha torfihi. Jadi meletakkan kakinya itu di tempat ya sepanjang dia pandang. Jadi bukan sepanjang pandangan Rasul, tapi sepanjang yang buruk itu pandang. Jadi berapa jauhnya satu langkahnya itu, dan itu tidak terjangkau. Makanya di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam farokibtu, lalu beliau menunggangi buruk itu, rokibtuhu hatta ataitu Baital Maqdis, sampai ke Baital Maqdis. Jadi menunggang pertama kali buruk itu oleh Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis. Dan di situ tentu saja perjalanan dari Baitullah ke Baitul Maqdis memberikan pelajaran bagi kita, baik dari sudut akidah, kemudian tauhid, kenabian, ibadah, sejarah, geopolitik yang belum saya soroti, geopolitik. Kita tahu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diisrokeun, superpower itu ada dua, yaitu Parsi dan Romawi. Nah, Mekah di bawah kekuasaan Parsi.
dan Baitul Maqdis Al-Aqsa di bawah kekuasaan Romawi. Maka Rasul Isra dari kawasan Parsi ke Romawi. Itu geopolitiknya jelas bahwa baik Parsi maupun Romawi, barat maupun timur di bawah kekuasaan Rasul. Jadi itu sebagai penobatan, sebagai proklamasi. Bukan ancaman seperti Donald Trump, cuman ngancam aja kan ke Iran mau nyerang, tapi itu daekeun Iran, nyerang Iran mah. Makanya kan Iran mah kita tahu ya, Iran itu kalau di agama Kristen seperti Katolik Romawi. Di Katolik Romawi itu kan pusatnya di Roma. Jadi si Paus itu pemimpin Katolik seluruh dunia. Nah, Iran, Ayatullah Ali Khomeini itu pemimpin seluruh Syiah sedunia. Jadi kalau nyerang Iran, numbangkan pemimpin Syiah, itu sama dengan bukan Iran nungkul, tapi ingin menumbangkan seluruh Syiah. Makasih. Di seluruh Syiah di dunia gitu. Jadi sama dengan memerangi seluruh Syiah di dunia. Makanya kan rada nyoyan mau. Nah, karena yang melawan bukan hanya Iran, jadi seluruh Syiah akan bergerak. Ya sama halnya Katolik. Jadi kalau Paus itu ditumbangkan, maka seluruh Katolik Romawi akan bergerak. Sama Iran juga, kalau Ali Khomeini ditumbangkan, itu seluruh Syiah itu menjadi musuh Amerika nantinya, atau memusuhi Amerika. Makanya wajar kalau dia hanya ngancam aja. Dan Iran juga menandaskan tidak merasa takut gitu ya. Itu sebagai geopolitik. Dan tadi saya katakan dengan Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Baitul Maqdis, itu sama dengan Rasul menguasai seluruh dunia. Dan ternyata di Baitul Maqdis itu farobatuhu bil halqah allati yarfitu bihil anbiya. Rasulullah SAW nyangcang. Nyangcang teh bahasa Indonesiana. Mengikat, tapi mengikat mah tuh bisa bergerak. Tapi ini mah kan bisa bergerak nyangcang mah. Jadi di situ bedanya bahasa Indonesia dengan bahasa Sunda. Ya, kalau bahasa Sunda itu nyangcang berbeda dengan ngikat. Kalau ngikat ngabengket tuh bisa gerak. Kalau nyangcang mah bisa bergerak tapi tidak bisa lompat gitu. Nah, buruk itu dicangcang. Bil halqah allati yarbitu bihil anbiya, di tempat panyangcangan para nabi. Padahal kan kita tahu ya, buruk itu tidak akan lari. Oh ya, saya beritahukan kalau saya ceramah itu kuldum ya. Kuliah 20 menit. Nanti channel latih saya 20 menit ya. Baik ceramah subuh maupun ceramah tarawih. 20 menit. Jadi bil halqah allati yarbitu bihil anbiya. Padahal kita tahu bahwa Rasul itu buruk itu tidak akan lari karena di bawah kendali Rasul SAW. Tapi kunaon nyangcang, ini juga pelajaran bagi kita umat. Jadi seaman apapun, jadi waspada itu harus tetap ada. Sudah ada CCTV, sudah ada portal, sudah ada pagar, waspada harus tetap ada. Makanya Rasulullah SAW walaupun buruk tidak akan lari, tetap dicangcang di tempat panyangcangan para nabi. Kemudian qala, Rasul bersabda, summa dakhaltul masjida, aku masuk masjid, ke Masjidil Aqsa. Fasallaitu fihi rok'atain, lalu Rasul sholat di masjid itu 2 rakaat. Menurut sebagian riwayat
Rasul itu sholat dulu 2 rakaat diimami Jibril. Setelah itu para nabi dan rasul berdatangan ke Masjidil Aqsa dari seluruh tempat. Para nabi dan rasul itu kemudian summa dakhaltu baital maqdis fajumi al anbiya. Maka para nabi dan rasul terdahulu alaihissalam faqaddamni Jibril hatta ammamtuhum. Maka Jibril mempersilahkan aku jadi imam. Jadi di Masjidil Aqsa itu Rasul jadi imam. Ini secara geopolitik memberikan sinyal, bahkan bukti bahwa Rasul pada saat itu diangkat sebagai imam besar bagi para nabi dan rasul. Seperti saya di Muhajirin diangkat sebagai imam besar oleh DKM-nya dulu Pak Dedi, tapi dilanjutkan oleh Pak Gin. Jadi entong bosen kalau saya ada jadi imam. Memang tanggung jawabnya jadi imam besar. Kecuali kalau ada imam dari luar, otomatis saya tidak mengimami, tetapi hariannya memang saya jadi imam di sini. Nah, itu menggambarkan kalau imam itu pemimpin. Jadi Rasulullah SAW itu dinobatkan sebagai imam besar Masjidil Aqsa. Itu maknanya, itu makna geopolitiknya. Jadi kita tahu kan Masjidil Aqsa itu didirikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Abu Dar bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul masjid? Masjid apa? Awal wudi'a fil ar, yang paling pertama dibangun di bumi?" Maka Rasul menjawab, Al-Masjidil Haram, Masjidil Haram. Kemudian Abu Dar bertanya lagi, summa ayun? Kemudian masjid apa ya Rasulullah? Masjidil Aqsa. Masjid Aqsa. Jadi masjid pertama dibangun di bumi itu Masjidil Haram, sedangkan masjid kedua Masjidil Aqsa. Abu Dar penasaran, kam bainahuma, berapa jarak antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Maka Rasulullah SAW menjawab, arba'ina sana, 40 tahun. Ini pembangunan Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa jaraknya 40 tahun. Bukan Ka'bah ya, beda. Kalau membangun Ka'bah itu sejak zaman Nabi Adam sudah ada. Karena Nabi Adam juga akan tawaf. Bahkan makhluk sebelum Nabi Adam, menurut Ibnu Abbas yang wafat 68 Hijriah, para malaikat itu suka tawaf di Baitullah. Jadi kalau Ka'bahnya sebelum manusia turun ke bumi sudah ada. Kalau Ka'bahnya. Ini yang saya ceritakan masjidnya. Jadi makanya ketika ketika Ibrahim berdoa mau meninggalkan Baitullah, dia berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Jadi itu sudah ada Baitullah itu sebelum Ibrahim dilahirkan. Makanya kata Ibnu Abbas, sebelum Adam turun ke bumi sudah ada Baitullah itu. Yang saya sebut tadi dibangun 40 tahun jaraknya dengan Maqdis adalah Masjid Al-Haram. Jadi Nabi Ibrahim membangun Masjid Al-Haram mengelilingi Ka'bah itu, kiblatnya itu. Nah, kita kembali kepada yang tadi. Rasulullah SAW diangkat jadi imam, maka otomatis
yang ada Masjidil Aqsa yang didirikan oleh Nabi Ibrahim dengan Nabi Ishak. Kalau Masjidil Haram Nabi Ibrahim dengan Ismail, kan turun temurun tuh. Setelah Nabi Ismail turun sehingga Bani Ismail sampai kepada Rasulullah. Kemudian Nabi Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub itu dinobatkan titelnya Israel, yaitu penyembah Allah atau orang yang berbakti kepada Allah. Il itu Tuhan. Jadi yang berbakti dan mengabdi kepada Allah. Bukan Israel menurut orang Israel. Kalau orang Israel mah menyebut Israel teh yang memerangi Tuhan katanya, yang mengalahkan Tuhan. Tapi Israel itu adalah penyembah Allah, penyembah Tuhan. Nah, jadi di Masjidil Haram turun-temurun dari Bani Ismail sampai kepada Nabi Muhammad, dan di Baitul Maqdis turun-temurun dari Bani Ishak, ya Bani Israel sampai kepada Nabi Isa. Maka imamnya masing-masing sebelum Rasulullah SAW diutus ada. Jadi di Masjidil Haram ada imamnya, di Masjidil Haram, di Masjidil Aqsa ada imamnya. Maka ketika Rasulullah SAW Isra, dinobatkanlah Rasul imam Masjidil Aqsa. Jadi Rasul itu imam kedua masjid, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Makanya kita diingatkan oleh Rasul untuk ziarah ke Masjidil Aqsa. La tusyaddur rihal illa ila salasati masajid. Janganlah engkau memaksakan diri bepergian jauh kecuali ke 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Ketiga masjid. Jadi ketiga masjid memaksakan gimana? Tapi kalau keluar 3 masjid jangan memaksakan. Walaupun ada madhab kan yang ke Bangladesh maksakan ya, ada yang ke Eropa, ada yang ke maksa macam-macam. Seharusnya bagi umat Islam itu jangan terlalu maksakan, kecuali ke 3 masjid. Masjidil Haram itu sejarah didirikan Nabi Ibrahim, Masjidil Aqsa Nabi Ibrahim dengan Bani Israel, dan Masjidil Haram Masjid Hada, Masjid Nabawi adalah masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu penobatan Rasul sebagai imam. Maka kalau sekarang diperebutkan Masjidil Aqsa itu oleh 3 pemeluk agama, Yahudi, Nasrani, dan Islam, sebetulnya kalau ditinjau dari sudut sejarah jelas sekarang mah Masjidil Aqsa itu milik umat Islam, milik umat Muhammad. Kalau di TV kan ada yang diwawancara, kan katanya ini mah Nabi Yakub baheulana oge pemimpinna. Mohon waktu eta mah Nabi Yakub diteruskan ku Nabi Yusuf, teruskan Sulaiman dan Daud dan sebagainya. Tetapi ketika Isra itu sudah dinobatkan kepada Rasul, jadi imamnya. Makanya berjuang Masjidil Aqsa di tangan umat itu tidak pernah putus bagi umat Islam itu, dan tidak boleh putus, tidak boleh berhenti memperjuangkan Masjidil Aqsa, harus di tangan umat Islam. Dan ternyata pendapat yang demikian itu diakui oleh orang-orang Israel, orang-orang Nasrani juga. Jadi kalau menguasai 2 kawasan besar, yaitu Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, maka dunia akan dikuasai. Dan itu nyata dalam sejarah. Ketika Rasul menguasai 2 masjid, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, maka Rasul berkuasa di dunia. Kemudian dilanjut kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Utsman. Abu Bakar, Umar, Utsman masih berpusat di Mekah. Ali pindah ke Kufah. Kemudian zaman Muawiyah pindah ke Damaskus. Kemudian zaman itu berlaku Muawiyah.
Lalu Muawiyah direbut oleh Abbasiyah ke Baghdad. Selama berkuasa dua masjid, maka dunia dikuasai. Begitu pula ketika Utsmani. Ketika Utsmani berkuasa, menguasai dunia. Tapi karena sudah 20 menit lewat 7 detik, cukup dulu. Jadi insya Allah bagian yang keempatnya berlanjut. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.